Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah walaupun online, namun sukacita tetap ada. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami menghadap-Mu Tuhan, kami datang, kami siap untuk beribadah Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Biar Engkau yang selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar kami yang lemah boleh Engkau kuatkan. Biar kami yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu lebih besar dibanding apapun ya Yesus. Dan kami hanya akan terus berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami hari ini. Amin. Sebab Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkau yang maha besar. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat
hari ini, saat ini juga kan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu ya Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya
Bapak, terima kasih untuk saat ini kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah doa. Kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu, ajarlah kami, didiklah kami, bentuklah kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami makin bergantung padamu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, nama-Mu saja dipermuliakan dan kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan Desember lalu kita belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang kelanjutannya. Dan tema yang akan saya bawakan adalah pemeliharaan Allah dalam kesukaran. Oke, ya. Saya geser sedikit supaya Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Pemeliharaan Allah dalam kesukaran. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar di depan, itu gambar adalah Yusuf, Maria dan Tuhan Yesus kira-kira berusia 2 tahun ya. Gambar ini merupakan gambar mengenai perjalanan mereka dari Bethlehem mengungsi ke Mesir karena perbuatan dari Raja Herodes. Ini kita merupakan gambaran bagaimana yang Tuhan Yesus hadapi sejak dari dia lahir sampai ketika dia usia 3-4 tahun benar-benar dalam kesukaran keluarga itu. Bagaimana mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, harus dikejar, tapi semua Tuhan pelihara. Dari kesukaran yang dialami oleh Yusuf, Maria dan Yesus ketika di awal-awal kehidupan mereka, saya percaya satu hal, kita bisa belajar sesuatu. Mari kita lihat. Ini adalah peta dari Israel. Kalau Bapak lihat, itu ada kotak merah, itu Nazaret. Nazaret itu ada di bagian utara. Itu adalah asal dari Yusuf dan Maria. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria, itu di Nazaret. Ketika Yusuf bermimpi, dalam mimpinya kemudian Gabriel menguatkan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya, itu di Nazaret. Setelah Yusuf memperistri Maria, ada informasi, ada pengumuman sensus, dia turun ke selatan. Kenapa? Ke Bethlehem. Bethlehem di selatan. Itu sekitar 120 km, 120-150 km. Dan itu bukan hal yang gampang. Kalau saat ini naik mobil mungkin cuma 8 jam. Perkiraan kalau lihat dari Google Map. Tapi kalau dalam perjalanan itu bisa 1 bulan. Kesukaran dihadapi. Kemudian kita tahu bahwa ada lagi pengumuman perintah Herodes untuk membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun di Bethlehem. Akhirnya dia mesti apa? Dia pindah ke Egypt, paling bawah sini. Itu lebih jauh lagi. Mungkin perjalanan bukan 1 bulan, mungkin berbulan-bulan. Kenapa? Cukup jauh. Dari sini saya simpulkan sedikit bahwa Tuhan Yesus mengalami 10 kejadian dalam awal kehidupannya, dan itu dipenuhi dengan perpindahan, kesukaran. Saya sebut perpindahan itu kesukaran kenapa? Mungkin saat ini banyak terjadi perubahan, perpindahan. Yang tadinya selalu kerja di kantor, kemudian sekarang di rumah. Perubahan membuat kita nggak gampang. Kadang-kadang mengalami kesukaran. Mungkin karena pekerjaan di rumah bukan karena kerjanya tidak ada, tapi mungkin karena perusahaan bermasalah atau kena PHK. Itu bagian dari kesukaran. Mungkin tadinya sekolahnya di sekolah, tapi sekarang sekolahnya di rumah. Itu juga menimbulkan kesukaran. Kenapa? Biasanya ada teman yang bantu, sekarang enggak. Banyak kesukaran yang kita hadapi saat-saat ini, dan ini ada 10. Saya bacakan secara cepat kehidupan Tuhan Yesus di dalam tahun-tahun pertama yang kesukaran banyak yang terjadi. Kita lihat yang pertama, Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem dari Nazaret mengikuti sensus penduduk. Matius 1, 18-25, Lukas 2. Kemudian kejadian kedua,
ketika sampai di Bethlehem, Yesus lahir. Kejadian yang ketiga kita lihat gembala datang ke kandang. Kemudian yang keempat, kita tahu setiap anak dari bangsa Israel harus disunat dan diserahkan. Yesus pun disunat dan diserahkan kepada Tuhan Yesus di Yerusalem, kepada Tuhan di Yerusalem. Lukas 3. Lukas 2, 21, 38. Kemudian selang berapa waktu kemudian, belum sampai genap 2 tahun, orang Majus datang ke rumah Yusuf dan Maria. Rumah ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar cerita bahwa gembala dan orang Majus ketemu di satu tempat, enggak. Gembala datang ketika Tuhan Yesus lahir, baru dan itu di kandang. Orang Majus diperkirakan datang mungkin 1 sampai 2 tahun. Kemudian ketika Tuhan Yesus sudah cukup besar dan dia ada di rumah. Kemudian kita lihat yang ke-6. Yesus menyingkir ke Mesir. Kenapa? Gara-gara Herodes. Kemudian kita lihat kejadian 7. Raja Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Kemudian kita lihat 8. Yesus kembali dari Mesir dan tinggal di Nazaret. Bayangin tadi kalau Bapak Ibu lihat dari Mesir jauh di bawah, dia mesti balik lagi ke atas Nazaret, itu lebih jauh lagi. Itu perkiraannya Tuhan Yesus masih di bawah balita. Dari sini saya mau sampaikan kesukaran ketika kita berpindah, berubah tempat, berubah posisi, pasti akan kita alami. Yesus pun mengalami, tapi ada tapinya. Tuhan pelihara Yusuf, Maria, dan Yesus ketika itu. Kita lihat kemudian bahwa di 9, Yesus berkunjung ke bait Allah di Yerusalem dan berbicara dengan alim ulama. Itu udah 12 tahun. 10, Yesus hidup sebagai tukang kayu. Sampai kemudian kita dengar ceritanya ketika Tuhan Yesus umur 30. Dari kehidupan Tuhan Yesus di awal-awal ini kita belajar beberapa hal. Dan pertanyaan yang muncul adalah, apa yang Allah lakukan dalam proses pemeliharaannya? Apa yang Allah lakukan dalam proses pemeliharaannya? Yang pertama, Allah membentuk jalan kehidupan kita melalui keputusan dan tindakan orang lain. Yang pertama kita lihat, perintah Kaisar Agustus untuk sensus penduduk membuat kelahiran Yesus di Bethlehem terjadi sesuai rencana Allah. Kalau lihat dari cerita awalnya, kalau tidak ada perintah Kaisar Agustus, Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di Nazaret. Kenapa? Itu memang kampung halaman dia. Tapi Tuhan ikut campur dalam kejadian-kejadian di dunia ini, melewati perintah Kaisar Agustus. Akibatnya dia pindah. Tujuannya apa? Supaya Matius 2 ayat 5 tertulis terjadi. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan ikut campur dalam setiap kehidupan kita. Lewat keputusan orang lain. Mungkin itu membuat kita, mungkin berakibat baik, tapi juga bisa berakibat buruk. Contohnya yang ini, berakibat buruk. Perintah Raja Herodes untuk membunuh anak berusia 2 tahun ke bawah membuat penyingkiran terjadi sesuai perkataan Nabi. Matius 2 ayat 16. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau tadi sensus, oke lah. Mungkin ada benefitnya, akibatnya semua orang-orang keturunan Daud kumpul semua di Bethlehem. Numpuk di kota kecil itu, makanya penginapannya penuh. Tapi yang kedua ini, Tuhan pun ikut campur tangan. Walaupun akibatnya harus kita tahu fatal sekali. Banyak anak-anak yang mati. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di gambar, ini semua dari komik ya, komik Alkitab. Kita lihat Matius 2 ayat 16. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan berumur 2 tahun ke bawah. Kita lihat Matius 2 ayat 15. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Kenapa? Supaya Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir, ada kejadian ini. Dia menyingkir dari apa? Pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dari poin pertama ini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan yang kita hadapi mungkin dalam kantor kita, kesulitan mencapai tugas kantor, atau kita yang tadinya bekerja kemudian sekarang tidak bekerja, kita punya usaha kemudian usahanya mandek, kita yang sekolah kuliah mungkin bermasalah dengan cara belajar yang saat ini daring, ingat semua Tuhan ikut campur. Jangan bilang, waduh kok begini, Tuhan kok nggak bekerja. Ingat, sejarah mencatat keputusan Kaisar Agustus, keputusan Herodes, itu tercatat di Alkitab, dan itu supaya kehendak Allah yang jadi. Tentu supaya apa? Supaya kita belajar. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini.
Balik lagi kita ke pertanyaan, apa yang Allah lakukan dalam proses pemeliharaannya? Yang kedua kita belajar, Allah memenuhi kebutuhan kita melalui kemurahan hati orang lain. Yang pertama dari pemilik kandang yang memberi kandangnya untuk penginapan sementara. Kalau kita lihat di Lukas 27, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tadi saya katakan ketika ada perintah sensus penduduk, maka semua keturunan Daud harus ikut sensus. Kembali ke kota asal. Semua pindah balik ke Bethlehem. Semua numpuk, ada yang dari Yerusalem, ada yang dari, jadi kalau boleh dilihat semua kumpul di situ, otomatis penginapan penuh. Dan tadi kita lihat bahwa ketika Yusuf dan Maria tiba di Yerusalem, itu dalam kondisi apa? Maria sudah hamil tua. Otomatis perjalanan lambat. Kalau mungkin dia tahu duluan, ya dia bisa dapat, tapi ternyata dia jalan lebih lambat. Karena apa? Orang yang hamil tua nggak gampang buru-buru. Dan kita lihat tidak ada penginapan. Tapi ada kemurahan hati dari seorang yang punya kandang untuk memberikan itu sebagai tempat penginapan sementara. Mungkin kalimatnya simple, cuma satu ayat ini. Tapi kita belajar bahwa di tengah kesulitan pun Tuhan tetap menyediakan tempat lewat orang lain, menyediakan kandangnya. Tuhan menggerakkan pemilik kandang, mungkin juga dia juga pemilik penginapan, tapi disampaikan dia dapat tempat untuk sementara. Kenapa? Ketika sampai Bethlehem, Maria pun langsung melahirkan. Kita lihat juga bagaimana Allah memenuhi kebutuhan kita melalui kemurahan hati orang lain. Yang kedua, melalui orang Majus. Orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Banyak simbol tentang emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat di Matius 2:11, mereka masuk ke dalam rumah itu, rumah. Jadi Tuhan Yesus ketika lahir mungkin di kandang, tapi nggak selamanya di kandang. Akhirnya Yusuf dan Maria bisa menemukan satu rumah untuk sementara supaya mereka tinggal. Maka dikatakan mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, dupa, dan mur. Emas, kemenyan. Nah, saya mau sampaikan sedikit. Bukan suatu kebetulan bahwa orang Majus datang dari jauh, dari timur. Mungkin perjalanannya berbulan-bulan. Maka diperkirakan Tuhan Yesus sudah berumur antara 1 sampai 2 tahun. Untuk bawa emas, kemenyan, dan mur. Itu bukan satu kebetulan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu kejadian ini, setelah ini Yusuf, Maria, dan Yesus kemana? Harus menyingkir ke Mesir. Kita tahu Yusuf pekerjaannya adalah tukang kayu. Orang yang kerja tukang kayu itu nggak bisa pindah-pindah sembarangan. Kenapa? Dia kerja berdasarkan order. Ada apa? Orang yang bikin apa? Meja, lemari, pintu, bantu bikin rumah. Itu perlu proses, bukan orang yang dagang. Ada dagangan jual, besok bisa pergi ke tempat lain. Enggak. Artinya ada satu perubahan kehidupan yang tadinya dia mungkin udah mencoba-coba istilahnya berusaha sebagai tukang kayu di Bethlehem. Tiba-tiba karena ada kejadian, malaikat lewat mimpinya bilang, kamu harus menyingkir ke Mesir, pergilah. Dengan emas, kemenyan, dan mur ini membuat Yusuf, Maria, dan Yesus bisa hidup di pengasingan. Bayangin orang tiba-tiba datang ke negeri orang, tidak ada tempat, bisa ada sanak saudara, bisa ada juga. Tinggalnya bagaimana? Pasti tinggalnya kan cari-cari tempat dulu, kemudian udah cari pekerjaan, nggak gampang. Karena diperkirakan Herodes itu dalam sejarah catat dia meninggal tuh 4 sesudah 4 Masehi. Artinya Tuhan Yesus mungkin sebelum balita, jadi sekitar 2-3 tahun Tuhan Yesus harus ada di Mesir. Bagaimana Yusuf Maria hidup sana? Tuhan pakai orang Majus. Dari sini kita belajar, di tengah kesukaran kita, Tuhan menggerakkan orang lain untuk bermurah hati menolong kita. Mungkin membantu kita berusaha, mungkin membantu kita memiliki pekerjaan lagi, mungkin membantu kita dengan memberikan vitamin, apapun itu, ingat, Tuhan pakai orang lain yang bermurah hati untuk menolong kita. Jadi jangan bilang, waduh kok susah gini nggak ada yang tolong. Tuhan gerakan, tinggal kitanya bagaimana, apakah kita bergantung pada Tuhan atau tidak. Kita lanjut, apakah yang Allah lakukan dalam proses pemeliharaan? Yang ketiga kita belajar, Allah menguatkan iman dan pengharapan kita melalui orang lain. Yang pertama lewat Elizabeth. Elizabeth menguatkan Maria yang akan mengandung dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41 sampai 42,
Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Bayangkan, kejadian ini awalnya bagaimana? Maria itu ada di Nazaret. Kita tahu bahwa Elizabeth tinggalnya nggak di Nazaret, tidak kawasan Yudea di selatan. Khusus datang Maria ketemu Elizabeth. Ternyata di situ merupakan rencana Tuhan untuk apa? Untuk Maria dikuatkan. Saya perlu sampaikan kondisi dari kejadian ayat ini. Maria ketika itu sudah dapat informasi, sudah dapat berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana Yusuf? Saya diperkirakan Yusuf pun tahu, tapi dia belum ambil keputusan mau diapain calon istrinya, tunangannya ini yang tiba-tiba mengandung. Dengan kebimbangan seperti itu, Maria dikuatkan oleh Elizabeth. Kenapa Elizabeth bisa menguatkan iman pengharapan Maria? Kenapa? Karena dia lebih dahulu mengalami mujizat. Di mana dia mandu, Tuhan bisa bikin dia akhirnya punya anak. Itu merupakan bentuk penguatan. Nanti kalau Bapak Ibu lihat lebih dalam lagi di Lukas 1 tentang Elizabeth dan Maria, bagaimana Maria menyatakan imannya pada Tuhan. Kenapa? Salah satu faktornya adalah karena Elizabeth menguatkan dia. Orang kedua yang kita pelajari adalah gembala menceritakan perjumpaan pribadi dengan malaikat di padang. Saya mau katakan sini Allah menguatkan iman dan pengharapan Maria lewat gembala. Lukas 2:17 dan 19 berkata begini. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka ini gembala. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Perjumpaan malaikat dan gembala itu merupakan suatu perjumpaan yang unik. Kenapa? 400 tahun tidak pernah ada perkataan nabi atau apapun sampai kejadian Tuhan Yesus lahir. Tiba-tiba malaikat datang ke gembala. Itu merupakan suatu perjumpaan pribadi yang secara komunal, jadi bersama-sama, gembala nggak cuma satu. Perjumpaan yang unik. Dan itu ketika diceritakan kepada Maria, menguatkan Maria dan Yusuf bahwa anak ini yang baru dilahirkan Yesus ini merupakan anak yang benar dari Allah. Allah sendiri yang jadi manusia. Itu penguatan benar. Kenapa? Nggak ada yang tahu ceritanya, tapi gembala menguatkan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kalau tadi seorang Elizabeth bisa menguatkan Maria, sekarang sekelompok gembala menguatkan Yusuf dan Maria untuk tetap mengikuti perintah Tuhan untuk membesarkan Yesus. Kita lihat yang ketiga. Simeon menyatakan kehendak Allah yang diketahuinya tentang Yesus dari Roh Kudus. Lalu di Lukas 2:27-28, Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil muji Allah. Ini merupakan seorang yang ada di bait Allah. Orang yang sudah tua, yang hidupnya bersekutu bergaul dengan Allah. Dia menguatkan Maria dan Yusuf dengan pernyataan bahwa anak ini akan bawa perubahan bagi dunia. Jarang sekali orang mungkin di tengah itu ingat kejadian ini ketika Tuhan Yesus umurnya sekitar 1 tahun ketika dia harus dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Dikuatkan kembali oleh seorang tua-tua yang namanya Simeon. Bukan cuma Simeon, ada lagi juga tadi kan pria tua, ini wanita tua namanya Hana. Hana menyatakan kehendak Allah yang diketahui tentang Yesus, Lukas 2:38. Pada saat itu juga datanglah Hana ke situ mengucap syukur kepada Allah, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ada penguatan-penguatan dari orang-orang yang memang sudah dekat dengan Tuhan, punya hubungan erat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada orang sekitar kita yang menguatkan kita? Pasti ada. Tinggal apakah kita membuka diri untuk mengenal mereka, menyambut mereka, menguatkan kita? Saya simpulkan sedikit pertanyaan tadi. Apa yang Allah lakukan dalam proses pemeliharaannya? Pertama, Allah membentuk kehidupan kita lewat keputusan dan tindakan orang lain. Kemudian Allah memenuhi kebutuhan kita melalui kemurahan orang lain. Yang ketiga, Allah menguatkan iman kita. Allah lakukan banyak hal ketika kita mengalami kesukaran.
Dia memelihara kita. Problemnya, bagian kita apa? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang kita lakukan untuk mengalami pemeliharaan Allah? Yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan dan orang seiman. Yusuf dan Maria pun lakukan seperti itu. Lukas 2 ayat 22. Lalu ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka, Yusuf dan Maria, membawa dia, Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini menggambarkan satu kebiasaan yang baik dari Yusuf dan Maria. Kenapa? Dia mau bangun hubungan persekutuan dengan Tuhan dan orang seiman. Yerusalem yang saya kasih tanda kuning, ini merupakan simbol dari bagaimana adanya persekutuan manusia dengan Allah. Dan biasanya di Yerusalem juga bertemu semua orang. Ada persekutuan dari orang-orang yang percaya pada Allah juga. Pertanyaan kepada kita, apakah ketika kita dalam kesukaran, kita rindu pemeliharaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan orang seiman. Jangan tinggalkan ibadah. Mungkin saat ini ibadahnya tidak dalam kondisi onsite, ada di gereja. Tapi lewat kanal YouTube, jangan tinggalkan, tetap ikuti terus. Kenapa? Lewat firman Tuhan, lewat pujian yang disampaikan, yang kita lihat, itu menguatkan kita. Bisa juga lewat pertemuan, kelompok kecil kah, komunitas kecil kah, ibadah rayon kah, ibadah rumah tangga kah. Kan kita nggak boleh ketemu. Tapi kan sekarang teknologi Tuhan sudah sediakan. Ada Zoom, ada Webex. Bayangkan, kalau kejadian pandemi ini terjadi 10 tahun lalu, saya yakin kita susah melayani, kita susah bersekutu, kita susah berjejaring. Tapi Tuhan kasih kesempatan, ada pandemi setelah semua teknologi itu udah siap. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa ketemu orang lain. Walaupun cuma lewat layar kaca. Saling menguatkan dalam doa. Komsel bisa lewat Zoom. Ibadah bisa lewat Zoom. Kenapa? Di situ orang lain ngomong, ada yang dengarkan, pujian sama-sama. Walaupun kadang-kadang nggak ketemu, kenapa? Yang satu masuk sana. Tapi ingat, 2 atau 3 orang berkumpul, caranya bagaimana? Tuhan ada. Jadi jangan tinggalkan persekutuan. Karena di situ Tuhan buktikan pemeliharaan Dia atas kita. Yang kedua, yang kita perlu lakukan untuk mengalami pemeliharaan Allah, mendengar suara dan kehendak Allah. Bagaimana kita dengar suara dan kehendak Allah? Yang pertama yang tadi, saya nggak ulang lagi, Elizabeth. Elizabeth ini menggambarkan satu orang yang dekat dengan kita. Mungkin dia punya pengalaman yang sama, mungkin dia punya pergumulan sama, tapi Tuhan telah tolong. Itu bisa menjadi sarana Tuhan, alat Tuhan untuk menguatkan kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam masalah kesukaran, jangan berdiam di rumah. Carilah persekutuan, carilah pertemuan. Walaupun itu sekarang online, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang punya pergumulan sama dan dia bisa menguatkan kita. Seorang itu seperti Elizabeth. Dan buat mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bila Bapak Ibu telah melewati suatu pergumulan, melewati satu kesukaran dan Tuhan tolong, artinya Tuhan memberi kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan kesaksian, menolong orang lain, menguatkan orang lain. Kalau kita udah diangkat Tuhan, tadi kita jatuh, tersungkur, Tuhan udah tolong, saatnya kita balas kemurahan Tuhan itu apa? Dengan menolong orang lain. Berikan penguatan, berikan kesaksian. Elizabeth pun seperti itu. Kita lihat yang kedua tentang mereka, gembala. Ini bisa tentang apa? Bukan satu orang. Mungkin satu komunitas. Mungkin satu kelompok. Mungkin satu keluarga. Bisa saling membantu, saling menguatkan. Ketika kita mengalami satu kesukaran, jangan sendirian. Tuhan pakai orang sekitar kita. Orang yang biasa berkumpul dengan kita untuk apa? Untuk menguatkan kita. Bedanya sekarang begini. Kita kumpul sama siapa? Orang seimankah atau tidak? Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, kata-katanya bisa berbahaya. Saya mau kasih contoh satu. Bapak Ibu tahu Raja Rehabeam? Rehabeam adalah anak dari Salomo. Di zaman Rehabeam, kerajaan Israel terbagi 2.
Israel Utara dan Israel Selatan. Perpecahan itu terjadi kenapa? Karena dia salah mendengarkan. Dia mendengarkan teman-temannya yang seusia dengan dia yang tidak punya pengalaman. Padahal di sekeliling dia ada penasihat-penasihat yang dulu pernah bersama-sama Salomo memimpin negara itu. Dia mengabaikan pendapat, saran dari orang tua tapi ikut yang muda yang tidak punya pengalaman. Akibatnya apa? Terbagi dua. Israel Utara, Israel Selatan. Itu Rehabeam. Itulah kalau kita tidak memilih pergaulan, tidak memilih teman, siapa yang mempengaruhi kita? Kemudian yang berikutnya, saya mau sampaikan. Tadi kita bahas Simeon dan Hana. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan lewat Simeon dan Hana. Ini merupakan satu perwakilan dari orang yang tua. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya memang udah tua ya. Simeon dan Hana itu orang udah tua. Dan ini bisa menggambarkan orang tua kita atau orang yang kita tuakan karena dia punya pengalaman hidup lebih banyak, atau mungkin orang yang lebih tua dari kita atau memiliki pengalaman rohani, perjumpaan pribadi dengan Tuhan lebih banyak. Bisa saja dia adalah kakak pembina kita, guru kita, gembala kita, pembina kelompok sel kita, tim gembala, para pelayan, pejabat, majelis, itu semua bisa seperti Simeon dan Hana. Menguat orang-orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kesukaran, jangan diam sendiri. Kita tahu ketika kita membangun persekutuan Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang lain. Orang-orang yang memang Tuhan telah berikan hikmat. Orang-orang yang kita tuakan secara iman. Karena dia punya pengalaman seperti Simeon Hana untuk menguatkan kita. Kita lihat yang ketiga. Apa yang kita lakukan agar kita mengalami pemeliharaan Allah, mentaati perintah dan kehendak Allah. Ini terjadi di awal. Kalau kita mau mengalami pemeliharaan Allah, yang kita harus lakukan adalah mentaati kehendak Allah, perintah Allah. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria. Matius 2 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketaatan membuat kita mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kesukaran. Kalau tadi saya kasih contoh Raja Rehabeam, berikutnya saya kasih contoh Raja Saul. Raja Saul dalam kehidupannya, awalnya mungkin dia taat pada firman Tuhan, pada semua perintah di Taurat, tapi berikutnya dia apa? Dia tidak taat. Dan akibatnya banyak kegagalan demi kegagalan. Makin terpuruk, akhirnya dia mati bunuh diri di medan peperangan. Kenapa? Itu dimulai ketika dia tidak taat pada perintah Tuhan. Tapi ada satu contoh yang unik, Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang taat pada Tuhan, Tuhan membantu dia, memelihara dia. Tapi saya mau sampaikan satu hal. Raja Daud pun pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Dan dia harus menanggung akibat dari dosa perzinahan itu. Tapi Bapak Ibu belajar, ketika dia jatuh dalam dosa, Raja Daud langsung bertobat, berbalik, minta ampun pada Tuhan. Jadi di dalam kesukaran apapun, ketika anaknya memburu dia, keluarga yang terpecah belah, Tuhan tetap pelihara dia sampai masa tuanya. Jadi taati perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, karena itu salah satu yang buat kita kuat. Kita bisa dalam pemeliharaan Tuhan di tengah kesukaran-kesukaran yang kita saat ini. Saya simpulkan apa yang harus kita lakukan untuk mengalami pemeliharaan Allah. Yang pertama, bangun persekutuan dengan Tuhan dan orang seiman. Jangan tinggalkan. Walaupun cuma ibadah online, sisihkan biaya untuk pulsa supaya kita data sehingga kita bisa mengalami persekutuan dengan orang seiman lewat satu YouTube kah atau lewat Zoom sehingga kita bisa dikuatkan. Yang kedua, kita mendengar suara dan kehendak Allah. Pertama lewat Alkitab, tapi juga lewat orang lain. Orang terdekat kita, teman-teman kelompok kita, atau orang-orang yang kita tuakan secara iman, secara rohani. Itu bisa menguatkan kita, membuat kita kuat mengalami kesukaran dan merasakan pemeliharaan Allah. Yang terakhir, mentaati perintah dan kehendak Tuhan. Orang yang taat pada perintah Tuhan, walaupun dalam kesukaran, dia akan melewatinya dan mengakhirinya dengan baik. Saya undang song leader, singer, pemain musik.
Saya rindu Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bernyanyi. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan pada kami pada hari ini. Mungkin saat-saat ini kami mengalami banyak kesukaran, tapi kami percaya Engkau tetap melihara kami. Kami lihat dalam kehidupan sejarah Yusuf, Maria, dan Yesus ketika kecil, bagaimana Engkau memelihara mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Engkau memenuhi kebutuhan mereka di dalam perpindahan kota itu. Kami percaya juga Engkau menyertai kami di dalam perubahan kehidupan kami yang saat ini. Baik dalam usaha, pekerjaan, kuliah, kerja kami, dalam keluarga kami tahu Engkau pelihara kami. Bapa, kami mau ngambil komitmen pada malam hari ini. Kami mau membangun persekutuan dengan Tuhan dan dengan orang seiman. Kami tidak akan menjauh dari persekutuan. Walaupun persekutuan itu tidak bertemu muka, tapi semua lewat online. Tapi kami tahu ketika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Engkau menguatkan kami, Engkau memelihara kami. Kami juga mau belajar untuk peka, untuk dengar suara dan kehendak Allah. Lewat orang terdekat kami, lewat komunitas kami, lewat orang-orang yang kami tuakan secara rohani. Tuhan bukakan kami supaya kami bisa terbuka pada mereka. Tuhan berikan orang-orang yang bisa menguatkan kami. Mereka harus sekeliling kami, pakai mereka untuk membuat kami kuat melewati kesukaran ini. Kami juga mengambil komitmen bahwa kami mau taat atas kehendak-Mu Tuhan. Kalau kami tahu ketaatan itu membuat kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Apapun kesukaran yang kami hadapi saat-saat ini, kami tahu Engkau menyertai kami. Roh Kudus menghibur kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Tuhan untuk isi hati-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami kuat. Dan dalam kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sekarang saatnya kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
negeri ini dipulihkan. Di akhir bulan Januari ada begitu banyak kejadian yang terjadi di Indonesia. Untuk itu kalau saudara punya hati buat bangsa kita, saudara berdoa tidak biasanya, tapi benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Mazmur 22 ayat 28 berkata, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Karena apa? Karena Tuhan saja yang memiliki bangsa kita. Hanya kepada Tuhan saja kita berseru dan berdoa. Mari kita angkat tangan kita dua-dua kepada Tuhan dan kita datang berdoa. Bapa, sesuai dengan pujian ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau berdiri bagi bangsa kami. Dari ujung-ujung bumi, dari pulau-pulau. Kami memohon, biar kalau kami mengingat Engkau, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kepada siapakah bangsa kami ini berharap? Kepada siapakah bangsa kami ini memohon pertolongan-Mu? Hanya kepada Engkau Tuhan Allah yang mulia dan yang ajaib. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami memohon biar kiranya Tuhan, kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran bangsa kami, sehingga sampai di akhir bulan Januari ini Tuhan, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bangsa kami. Oleh karenanya kami bersatu hati dan kami mau berdoa, biar kiranya belas kasihan Tuhan turun ke bangsa kami. Segala kejadian-kejadian terjadi, mulai dari COVID-19 yang terjadi bangsa ini, dan sampai hari ini ya Tuhan, bangsa kami terus berjuang, bangsa kami terus memohon kepada Tuhan hikmat, sehingga COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, melalui vaksin yang akan sudah dan bahkan akan dilakukan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Mulai ya Tuhan dari Sulawesi Barat terjadi gempa, di Kalimantan Selatan ya Tuhan terjadi banjir. Oh di Mamuju, Majane Tuhan, di Sumedang, bahkan ya Tuhan Gunung Semeru dan Gunung Merapi, terjadilah bencana-bencana yang begitu banyak di Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, baik untuk pemerintah pusat dan maupun daerah-daerah, sehingga bangsa kami ini, oh Tuhan, dapat mengatasi semua bencana-bencana yang terjadi. Dan kiranya kuasa Tuhan dinyatakan bagi Indonesia. Haleluya. Oleh karena Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Mari kita memberkati pulau-pulau yang ada di Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata. Tuhan halaukan dari setiap bencana-bencana apapun. Kami memberkati pulau Sumatera dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati pulau Jawa dalam nama Yesus Kristus. Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Maluku, Papua, biar kiranya Tuhan damai sejahtera turun ke atas pulau-pulau yang ada di Indonesia, baik yang kecil terpencil sekalipun ya Tuhan. Biar kiranya bangsa ini mengingat akan Engkau. Hanya kepada Allah saja sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa terus dan kami berdoa terus untuk presiden seluruh jajarannya, diberikan kesehatan, hikmat, dan dapat mengambil setiap keputusan-keputusan yang penting bagi bangsa ini, sehingga keluar dari masalah-masalah yang terjadi. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Amin. Tuhan, kami berdoa, kami selalu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, agar mereka menjadi garam dan terang, contoh dan teladan, sehingga terang Tuhan dinyatakan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga melalui anak-anak Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan ini terjadi di Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Semuanya jadilah seturut kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Gereja Tuhan ada di tengah-tengah dunia, bukan hanya sebagai hiasan, bukan hanya pelengkap, tapi kita sebagai gereja Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan ingin supaya gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi berdampak bagi sekelilingnya. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan, sore ini kami berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia Tuhan. Kami ada Tuhan, bukan hanya sekedar hiasan, tapi Engkau mau kami menjadi berkat bagi dunia ini, bagi bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan bersehati, supaya gereja di Indonesia Tuhan boleh bangkit, boleh tetap kuat, boleh tetap berdampak bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini, di mana ada banyak keterbatasan Tuhan, di mana gereja-Mu tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti biasa Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tetap mau memakai gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Kami berdoa dengan segala apa yang ada, yang kami miliki Tuhan, biarlah itu kami jadikan sebagai alat untuk tetap memberitakan kabar tentang keselamatan, tentang kasih-Mu kepada bangsa kami yang sedang dirundung begitu banyak permasalahan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat Tuhan, untuk bisa tetap mengembalakan jemaat-Nya dengan cara yang terbatas ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika Engkau turut campur tangan, maka segala sesuatu akan terjadi, segala sesuatu akan berdampak Tuhan, segala sesuatu akan menghasilkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk gereja-Mu, untuk para pemimpin gereja, supaya kami diberikan kekuatan untuk tetap melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala Senior Gereja BT Indonesia Petamburan, Ibu Olimesa Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, Kau tetap berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan, berikan visi yang akan berikan kepada kami, bagikan kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh mencontoh akan kehidupan beliau Tuhan. Di masa tuanya tetap berkarya bagi Engkau. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Yosafat Mesa dan Ibu Tuhan. Berikan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan, hikmat yang datangnya daripada-Mu. Visi-visi baru Engkau tanamkan Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun situasi di tempat ini Tuhan, di negara kami, Dia boleh melayani kami, boleh tetap berdampak, memberikan visi, memberikan arahan kepada timnya ya Tuhan, supaya kami boleh tetap melayani jemaat-Mu, dan jemaat Petamburan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kami berdoa untuk tim penggembalaan, untuk setiap aktivis, untuk gembala-gembala rayon, untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan GBI Petamburan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berikan kepada kami kekuatan Tuhan, berikan kepada kami suatu kerinduan untuk tetap melayani Tuhan di masa krisis ini Tuhan, dengan cara yang masih dapat kami lakukan. Kami berdoa secara khusus untuk gembala-gembala rayon Tuhan. Biarlah gembala rayon ini juga Tuhan boleh bekerja, mengembalakan
menjadi perpanjangan tangan dari gembala di tempat ini, memperhatikan pertumbuhan jiwa-jiwa dari rayon mereka masing-masing. Tuhan, satu hal yang kami butuhkan adalah Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang menguasai setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap semangat melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat GBI Petamburan Tuhan. Banyak mereka yang sedang mengalami pergumulan. Begitu banyak Tuhan masalah yang terjadi. Ekonomi, keluarga, dan semua ya Tuhan yang sering membuat kami lemah. Ajarkan kami Tuhan. Berikan kekuatan sekali lagi kepada sidang jemaat-Mu untuk tetap memandang Engkau, tetap berharap kepadamu, tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu nyata, penyertaan-Mu yang sempurna itu nyata di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa, banyak dari jemaat-Mu yang terkena atau terpapar virus COVID-19 ini Tuhan. Malam ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami berteriak kepadamu Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau jamah, Engkau turut campur tangan, Engkau sembuhkan, bahkan Engkau pulihkan mereka semua Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit Tuhan, di dalam masa karantina, isolasi, berikan kepada kami pengharapan. Karena kami percaya satu-satunya pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di GBI Petamburan ini Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan, penyakit, keuangan, keluarga, dan semuanya Tuhan kami serahkan dan kami undang Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, dan kami akan melihat tangan-Mu tidak pernah luput dari kami, perhatian-Mu tidak pernah lepas dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan berserah kepadamu. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk cabang-cabang dari GBI Petamburan Tuhan, yang tersebar di pelosok ibu kota ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, sertai mereka, cukupi segala kebutuhan mereka. Di tengah-tengah keterbatasan untuk beribadah, biar mereka tetap melayani Engkau Tuhan, hamba-hamba-Mu di cabang Tuhan, memberikan makanan, memberikan kekuatan, memberikan pengembalaan kepada domba-domba yang Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami hanya bisa berserah dan mengalaskan segala doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa-doa kami. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita, dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang mungkin jemaat yang di rumah, kalau mau bangkit berdiri silakan, kalau mau tetap duduk silakan. Damai
Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami masih boleh menaikkan doa-doa kami dalam ibadah doa pada malam ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta David Gerungan, biarlah di mana ia melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa doa-doa yang kami sampaikan, Engkau mendengarnya, dan Tuhan akan menjawab segala seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami akan akhiri ibadah doa pada malam ini, dan untuk itu Tuhan, kami mohon berkat yang datangnya daripada-Mu. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Saudara-saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai minggu depan, dan tetap jaga protokol kesehatan. Haleluya. Amin.